Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini temanya adalah kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Disinilah saya menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan besar yang selama ini saya cari-cari tahu apa jawabannya. Saya selalu ditanya, ya, baik oleh masyarakat maupun secara khusus pasien kami. Pertanyaannya begini, apakah benar penyakit degeneratif, penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan kita harus minum obat seumur hidup? Pastinya Bapak yang hadir di sini, Ibu yang hadir di sini, mungkin ada yang menderita, ada yang sakit diabetes, betul? Ada yang sakit hipertensi. Dan pastinya statement dokter di luar sana mengatakan Bapak Ibu yang sakit diabetes, hipertensi, penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup, betul? Sementara apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang berbunyi, likulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kamu, dan jika obat yang kamu minum mengenai penyakitnya insya Allah akan sembuh. Itu yang sudah disampaikan oleh Nabi kita. Artinya di sini ada satu pertanyaan besar, mana yang benar? Kalau ditanya mana yang benar, pastinya kita percaya benar bahwa apa yang keluar dari ucapan Nabi adalah sebuah kebenaran, tidak bisa dibantahkan lagi. Ya, disinilah tugas kita mencari tahu bagaimana solusinya, bagaimana cara menyembuhkan penyakit degeneratif. Sementara jelas bahwa dalam konteks ilmu kedokteran dikatakan penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul, fisik, pikiran, dan jiwanya. Ini tidak bisa dipisahkan antara fisik, pikiran, dan jiwa kita. Salah satu sakit akan berdampak kepada sakit yang lain. Pengobatan holistik meliputi pengobatan terhadap 3 tadi, bukan hanya secara fisik, tetapi juga pikiran dan jiwanya, gitu. Nah, disinilah ada satu perbedaan antara pengobatan medis dan pengobatan holistik. Di sini saya menemukan satu benang merah, Bapak Ibu sekalian. Ternyata Allah menciptakan penyakit juga berikut dengan penawarnya. Penawarnya bukan hanya ada di sekitar kita. Kita sering mendengar bahwa penawar itu ada di sekitar kita, tetapi ternyata penawar terhadap penyakit kita sudah disiapkan oleh Allah di dalam tubuh kita sendiri. Kita hari ini sibuk mencari obat COVID-19, sibuk menunggu vaksinasi, tetapi sesungguhnya virus ini bisa kita obati, bisa kita hilangkan dengan cara menguatkan sistem imun, ya. Ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar gimmick atau hanya sekedar istilah kuatkan imunitas. Nanti akan saya paparkan bagaimana cara menguatkan imunitas, ya. 70% penduduk dunia masuk dalam golongan tidak sakit namun juga tidak sehat. Hanya 15% yang benar-benar dinyatakan sehat, dan sisanya mereka yang sudah sakit. Siapa 15% yang dinyatakan sehat? Contohnya siapa? Atlet, terus orang-orang yang selalu memeriksakan dirinya dengan cara pemeriksaan medical check up 1 tahun sekali, dan ternyata setelah diperiksa memang benar-benar tidak ada penyakitnya. Tetapi kalau belum diperiksa masih abu-abu, ya masuk golongan tidak sakit. Jadi di sini siapa yang sehat? Oke, kita lanjut masuk materi. Dicatat ya Bu, ditulis kalau bawa buku. Kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan? Ada yang tahu jawabannya? Ada 3 Pak. Ada 3 jawaban kenapa penyakit tersebut susah disembuhkan. Yang pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Penyakit kronis ini tidak lepas dari pola hidup, mulai dari pola makan,
istirahat, olahraga, dan semua yang kita lakukan itu akan berdampak, ya, berdampak terhadap level kesehatan kita. Kalau kita bicara gaya hidup, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau menjalani hidupnya dengan cara yang benar. Tentunya yang berhubungan dengan kesehatan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang sehat. Betul enggak Pak? Setuju enggak Pak? Sakitnya Nabi seumur hidupnya hanya 2 kali. Konon ceritanya seperti itu. Ada yang bilang 3 kali. Yang pertama, waktu beliau masih berumur 7 tahun, beliau kena sakit mata, lalu dibawa oleh pamannya untuk berobat. Lalu singkat kata berjumpa kepada salah satu tabib terkenal di zaman itu. Tabib itu mengatakan tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit anak ini kecuali air liurnya sendiri. Dan anak ini nanti akan menjadi rasulnya Allah. Ya, tabib itu sudah mengatakan seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad kecil itu dibawa pulang kembali oleh pamannya, lalu dioleskan air liurnya sendiri dan sembuh. Lalu sakitnya Nabi yang kedua di saat beliau perang, di salah satu perang, beliau beristirahat di salah satu tenda dengan para sahabatnya, didatangi oleh seorang wanita dari kaum kafir Quraisy yang menyamar dan memberikan sepotong daging, dan ternyata daging tersebut sudah diberikan racun. Nabi sempat memakan daging tersebut dan ada bisikan dari malaikat, muntahkan. Lalu Nabi memuntahkan daging tersebut, tetapi sudah ada sedikit racun yang terlanjur masuk ke dalam kerongkongan beliau. Pada saat itu beliau sakit. Sakitnya Nabi yang ketiga di saat beliau menjelang mau wafat. Artinya di sini bahwa sakit beliau itu bisa dihitung dengan jari. Kita Pak sakitnya seumur hidup berapa kali Pak? Tak terhitung. Pertanyaannya, apa rahasia Nabi Muhammad sehat? Apakah beliau seorang rasul yang diberikan, dijanjikan, digratiskan sehat? Tidak Pak. Beliau banyak melakukan ikhtiar dalam rangka menjaga kesehatan. Tujuan ikhtiar apa? Tujuannya apa? Agar beliau memberikan contoh kepada para sahabat, kepada umatnya kita ini sampai akhir zaman, bagaimana cara hidup sehat. Nabi makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Inilah yang beliau sampaikan kepada seseorang yang pada saat itu bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, apa rahasia dirimu sehat?" Beliau mengatakan, "Kami adalah kaum yang sehat karena kami makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang." Ini petunjuk buat kita Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata apa yang kita makan itulah diri kita. You are what you eat. Dirimu adalah apa yang kamu makan. Nah, bicara makanan, kenapa saya katakan bangsa ini 30 tahun terakhir banyak orang sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke. Karena pola makan yang sudah mulai tidak baik. Yuk kita buktikan. Naga merah itu banyak sekali antioksidannya. Buah anggur, buah tomat, buah nanas. Ya. Tetapi Allah juga menciptakan antioksidan internal yang diproduksi oleh sel tubuh kita, namanya glutathione dan superoksid dismutase. Cuman masalahnya setelah usia 40 tahun produksi antioksidan ini sudah mulai menurun. Makanya rata-rata orang sakit hipertensi, jantung, stroke dan sebagainya di saat usia di atas 40 tahun, karena produksi antioksidannya sudah mulai menurun, sehingga proses oksidasi meningkat, menghasilkan senyawa yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang merusak tubuh kita. Kalau merusak pankreas dan insulin, namanya diabetes. Kalau radikal bebas ini merusak darah, terutama lemak yang tadinya baik bisa jadi jahat Pak. LDL, trigliserid memang lemak kurang baik. Ya, HDL adalah lemak yang sehat. Tapi 3 lemak ini yang tadinya dianggap tidak begitu bermasalah, di saat lemak ini teroksidasi, lemak ini akan 3-4 kali lebih jahat. Karena lemak ini dapat mengeras dan menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Jadi bukan kolesterol yang harusnya Bapak turunkan, bukan.
Hati-hati, Bapak yang suka minum simvastatin, atorvastatin, ya, itu dapat menurunkan kolesterol, ya benar. Tetapi tubuh kita butuh kolesterol karena kolesterol dipakai untuk membuat antibodi, kolesterol dipakai sebagai pelumas. Pelumas apa? Pembuluh darah dan sendi. Makanya efek samping dari Bapak minum atorvastatin, simvastatin itu bisa menurunkan imunitas. Bagi laki-laki kalau kebanyakan minum itu bisa jadi loyo, Pak. Loyo ininya loh, Pak. Tahu ya, Pak? Nah, itu dia. Jadi konsep holistik bukan berpusat kepada bagaimana cara menurunkan kolesterol atau gula darah, tetapi bagaimana cara meningkatkan antioksidan dan bagaimana caranya agar proses oksidasi itu tidak berlebihan. Kita tidak bisa menghindari proses oksidasi. Bernafas menghasilkan proses oksidasi, makan menghasilkan oksidasi, kan begitu. Tapi gimana caranya kita meminimalisir supaya proses oksidasi ini tidak berlebihan? Ya tentunya dengan makanan yang sehat. Sudah diajarkan oleh Nabi kita. Nabi mengatakan bahwa makanlah, ya, tetapi jangan berlebihan. Sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah gas atau udara. Makan jangan buru-buru. Bahkan Nabi kita mencontohkan ngunyahnya 32 kali. Hari ini banyak orang sakit mah bukan karena telat makan, Bu, tetapi karena kebanyakan makan. Karena ngunyahnya buru-buru. Jadi mitos kalau misalnya katanya sakit mah karena telat makan tuh mitos. Dengan cara apa? Mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh beliau. Untuk mengobati secara tepat, saya harus mencari tahu apa yang terjadi dari hulu ke hilir. Nah, dalam rangka mencari tahu saya butuh bantuan teknologi. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing. Nama alatnya Human Resonance Magnetic Analyzer. Coba diulang, Bu. Human Resonance Magnetic Analyzer, sebuah alat teknologi terbaru pemeriksaan fungsi organ lewat gelombang energi. Maksudnya apa, Dok, gelombang energi? Tubuh kita ini bukan hanya fisik, tetapi ada pikiran, ada jiwa. Tetapi secara fisik pun ada yang namanya energi. Kalau bahasa Cina namanya energi Qi. Kalau orang India itu bisa disebut sebagai energi prana. Ini bukan klinik, tapi ini ada ilmunya dan bisa dipelajari. Dan ini ilmiah. Kenapa saya katakan ilmiah? Tubuh kita ini ibarat lampu, Pak. Ibarat lampu. Lampu ini ada dua unsur, fisik dan energi, betul? Energinya listrik. Nggak bisa nyala kalau bohlamnya pecah. Nggak bisa nyala kalau kabelnya putus. Bohlamnya bagus, kabelnya baik, sikringnya baik, tapi belum tentu bisa nyala kalau tidak ada listrik. Listriknya berlebih, dayanya lama-lama pecah bohlamnya, betul enggak? Listriknya turun, dayanya meleret, Pak, lampunya. Tubuh kita begitu ternyata. Yang ini tidak dipelajari dalam ilmu kedokteran medis. Jantung Bapak bisa berdetak normal, syaratnya dua, fisiknya harus baik, energi yang masuk ke dalam jantung itu harus pas, nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Makanya hari ini banyak orang sakit, diperiksa di laboratorium, di ronsen, nggak ketemu penyakitnya. Yang memang yang sakit karena energinya yang bermasalah. Dan ini semua ternyata ada hubungannya dengan kebiasaan beliau yang nggak bagus. Akhirnya beliau ngaku, benar, Dok, saya sejak muda hobinya makan malam. Orang yang makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, yang dimakan itu lebih banyak menjadi sampah ketimbang yang terserap. Kalau sudah jadi sampah di dalam usus besar kita, sampah ini berpotensi menjadi radikal bebas. Yang kedua, beliau suka tidur larut malam. Karena memang hobinya baca, beliau sangat pintar ya. Kalau enggak pintar ya enggak jadi S3 gitu. Hobinya baca gitu kan. Tapi kalau sudah belajar, baca enggak kenal waktu, tidurnya seringnya jam 2 ke atas.
Paling cepat katanya jam 1 baru tidur. Nah, ada satu penelitian Bapak Ibu sekalian, di mana jam 11 sampai dengan jam 1 waktunya tubuh bersih-bersih. Bersih-bersih dari radikal bebas. Tetapi harus dengan kondisi tidur pulas. Jadi kalau jam 11 sampai jam 1 Bapak belum tidur, tubuhnya tidak bisa melakukan bersih-bersih. Ibarat rumah kita kotor, banyak penyakit masuk. Nah, tubuh kita juga begitu. Kalau tubuh kita kotor, tidak dibersihin, ya penyakit masuk. Yang kedua, jam 11, di atas jam 11 di saat kita tidur pulas, waktunya tubuh melakukan regenerasi sel. Sel-sel yang rusak itu dibangun lagi, di rebuilding. Tapi dengan syarat tidur pulas. Dan gaya hidup ketiga yang beliau akui salah, beliau tidak suka minum air putih. Tubuh kita ini ibarat baju yang harus dicuci. Setiap hari kita bernafas menghasilkan radikal bebas. Sisa-sisa metabolik ini harus dinetralisir, dibersihkan dengan media air putih yang kita minum. Ya. Jadi itu jawaban pertama. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup kita yang salah. Kita tidak mau merubah gaya hidup kita yang salah. Contoh lagi, hari ini banyak orang sakit prostat. Bapak-bapak yang usia di atas 60 tahun, rata-rata kok pada sakit prostat. Kencingnya sudah mulai bermasalah, kencingnya tidak tuntas. Ada yang sering kencing, itu awal dari penyakit prostat. Tapi kalau sudah parah, kencingnya susah. Dan ternyata salah satu penyebab penyakit prostat adalah kebiasaan kencing berdiri. Sementara Nabi kita mengajarkan jongkok. Ini ada penjelasan ilmiahnya, kan begitu. Hari ini banyak orang sakit mah karena Nabi sudah ngajarkan makan jangan berdiri. Tapi kita sekarang ada standing party, pesta dengan berdiri. Minum jangan berdiri. Jadi kalau Bapak minum teh panas atau kopi, jangan ditiup. Rasulullah sudah bilang jangan ditiup. Apa penjelasannya? Mungkin pada zaman itu Rasulullah tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Ya, kenapa nggak boleh ditiup? Bapak menghirup udara, yang dihirup adalah oksigen, yang keluar dari mulut kita adalah gas karbon. Gas karbon ketemu dengan molekul air H2O, dia akan berubah menjadi radikal bebas. Kita lanjutkan. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Jawaban kedua, karena pengobatan yang keliru. Ini semakin menarik nih. Pengobatan yang keliru. Kok keliru gimana, Dok? Bapak yang sakit diabetes pasti kenal yang namanya metformin, glimipirid, glibenclamid, langganan. Lalu pertanyaannya, sudah minum obat, kenapa tidak sembuh-sembuh dan harus minum obat seumur hidup? Kenapa? Tanda dari sakit diabetes, tanda pasti dari sakit diabetes adalah naiknya kadar gula darah. Cara kerjanya gimana, Pak? Orang kenapa kok sakit diabetes? Di saat kita makan, apalagi yang dimakan kadar indeks glikemiknya tinggi, contohnya apa? Makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, nasi putih, roti, ya pastinya gula pasir itu sendiri. Itu kan kadar gulanya tinggi. Di saat kita makan, 2 jam kemudian kadar gula darah naik. Pada orang yang normal, otak akan memerintahkan organ pankreas memproduksi dan mengeluarkan hormon insulin, masuk di dalam darah hormon insulinnya. Hormon insulin nangkepin gula, dimasukin ke dalam sel. Di sel dirubah menjadi energi. Itu fisiologisnya seperti itu. Tapi pada penderita diabetes ada 2 tipe. Tipe pertama adalah rusaknya pankreas. Ini hanya 10%. Tapi sisanya 90% adalah tipe kedua. Sebetulnya pankreasnya tidak rusak, tapi setelah masuk ke dalam insulinnya setelah masuk ke dalam darah, insulinnya buta. Dalam beberapa teks kedokteran dikatakan sebagai blind insulin, insulin yang buta. Tidak bisa melihat gula. Apa yang menyebabkan kerusakan insulin? Penyebabnya apa? Radikal bebas.
Dia cerita kepada saya, apa yang saya lakukan kalau sudah seperti itu? Kalau Bapak jadi saya, Bapak mau bilang apa sama pasien itu? Inilah bedanya tradisional dengan holistik. Kalau holistik didukung dengan teknologi. Saya punya alat kedua, nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Alat ini mirip seperti alat CT scan MRI di rumah sakit. Cuman cara kerjanya beda. Alat ini yang menemukan orang Eropa, orang Rusia. Pabriknya ada di Ukraina. Alat ini dipakai di Eropa, sudah menyebar ke Amerika, ke Eropa. Itu untuk pemeriksaan, awalnya untuk pemeriksaan para astronot. Alat ini sangat canggih, sangat detail, akurasinya 97%. Tidak ada efek samping karena tidak pakai teknologi nuklir. Alatnya cukup, tidak besar, hanya sebesar meja ini. Cara pemeriksaannya dipasangkan ke kepala, tapi jangan kaget, seluruh organ jeroan Bapak kelihatan semua. Mulai dari isi otak, jantung, paru, ginjal kelihatan semua. Beliau ini divonis sama dokter ahli jantung, sakit jantung koroner, katanya begitu. Dasarnya apa? Sudah diperiksa, treadmill, EKG. Apakah salah? Tidak salah, benar. Saya benarkan. Oh iya benar, Pak, Ibu sakit jantung. Kenapa? Setelah saya periksa, ternyata memang ada gangguan jantung. Loh, tadi kata dokter kalau ketemu penyakitnya, obatnya tepat bisa sembuh. Tapi kenapa kok tidak sembuh? Ya, ada dua jawabannya. Yang pertama, beliau stres. Beliau stres. Suaminya punya pos 2. Yang kedua, ternyata sakit jantungnya beliau ada penyakit penyerta. Penyakit penyertanya di mana yang menyebabkan sakit jantung? Di usus besar. Jantungnya saya obati, ususnya juga saya obati. Itulah holistik. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu rasakan, nyeri, pusing, pegel-pegel, kesemutan, apapun yang dirasakan, belum tentu penyebabnya di tempat yang dirasakan. Belum tentu, Pak. Satu gejala pusing, beribu-ribu penyebab. Apakah pusing yang kita obati? Jangan obati alarm kita, tapi cari penyebabnya, obati penyebabnya. Apa yang kita rasakan itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh ngasih tahu kita, Pak. Cara tubuh minta haknya. Cara tubuh lagi protes. Contoh diare. Diare itu bukan penyakit loh, Pak. Diare itu adalah alarm di mana usus Bapak banyak kotoran. Makanya dibuang dengan cara banyak keluar sampah. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya biarin. Lagi diare, lagi bersih, tubuhnya lagi bersih-bersih, ususnya lagi dibersihin, lo kok malah dimampetin pakai Nyudiatap, dimampetin pakai Imodium. Dulu iklan diare, kalau di 20 tahun yang lalu, iklan diare itu apa? Minumnya apa? Oralit. Orang diare itu bahayanya adalah dehidrasi, kecuali kalau infeksi itu beda lagi ya. Tapi kalau diarinya normal, ya bahayanya hanya kekurangan cairan. Makanya kalau diare minumnya oralit, garam, kalau enggak air kelapa hijau. Jangan dimampetin, tubuhnya lagi bersih-bersih malah dimampetin. Ya enggak jadi bersih, malah tubuh kita keracunan. Makanya orang zaman dulu itu sengaja makan broklat, makan garam Inggris gitu kan, supaya apa? Urus-urus gitu loh tujuannya. Nah kita sekarang sudah berubah nih. Ya, kayak lagi, Bapak tahu penyakit asam urat? Tahu ya? Penyakit asam urat itu gejalanya di mana? Tandanya apa? Nyeri sendi. Apa penyebabnya? Penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi ginjal, Pak. Sakitnya di sendi, penyebabnya di ginjal. Kok bisa? Fungsi ginjal apa, Pak? Ginjal itu ibarat, kalau Bapak punya akuarium, ginjal itu ibarat apa? Filter. Kalau Bapak punya akuarium tidak ada filternya, apa yang terjadi? Ya nggak lama, seminggu itu airnya kotor. Kotornya karena apa? Sisa makanan, karena pupnya ikan kotor. Pupnya ikan itu kan
Bahaya buat ikan itu sendiri. Kalau tidak dibersihkan ikannya mati. Darah kita itu tempatnya racun, Pak. Makanya orang Islam dilarang makan darah. Daging sapi halal, darah sapi haram. Betul tidak? Karena apa? Darah kita ini tempatnya racun, sisa metabolisme tubuh. Dan darah kita ini harus selalu dibersihkan. Salah satu zat yang menjadi sisa hasil dari protein adalah purin. Di saat purinnya naik, tubuh kita mengeluarkan senyawa asam urat dalam rangka menetralisir zat purin tadi. Tetapi kalau ginjalnya normal, itu asam urat dibuang semua lewat kencing. Tapi kalau ginjal Bapak bocor, sedikit saja asam uratnya membalik ke dalam darah, mengkristal di dalam sendi, jadi sakit asam urat. Nah sekarang sudah tahu ilmunya, kalau sakit asam urat harusnya diobati ginjalnya. Tapi tidak stop sampai di situ. Inilah pentingnya medical check up holistik. Dicari tahu lagi apa penyebab rusaknya ginjal. Gigi berlubang bisa menyebabkan ginjal bocor. Hati-hati, jangan sepelekan gigi berlubang. Karena gigi berlubang tempatnya bakteri. Bakteri yang ada di gigi suka mampir ke dua organ penting. Yang pertama suka ngerusak klep jantung, makanya jantungnya bocor. Yang kedua suka mampir di saringan ginjal, namanya glomerulus, jadi bocor. Pengobatan holistik adalah pengobatan dari hulu ke hilir, bukan instan, butuh waktu. Tetapi insya Allah pengobatan ini sekarang dikembangkan di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea Selatan dengan banyak teknologi. Ya, disinilah kami menemukan jawaban. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Ya, jadi itu jawaban kedua kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, karena pengobatan yang keliru. Selama ini yang kita obati bukan penyebabnya, selalu yang dirasakan saja, simptomatis treatment. Pusingnya, pegel-pegelnya, nyerinya, kesemutannya, itu terus yang diobati, bukan penyebabnya. Ya, karena kita seringnya mematikan alarm, padahal alarm itu adalah petunjuk buat kita. Bayangkan kalau tidak punya alarm, Pak, kita merasa sehat-sehat saja, atau bahkan alarm Bapak rusak. Jadi orang yang nggak pernah sakit itu belum tentu sehat, bisa saja alarmnya rusak. Tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba gagal ginjal, tiba-tiba kanker stadium 4. Lebih sulit diobati Bapak Ibu sekalian. Makanya betapa pentingnya medical check up. Ya, tujuan medical check up itu bukan mencari penyakit, tetapi memastikan apakah tubuh kita ini benar-benar sehat atau sudah mulai ada kerusakan. Yang kerusakan ini terkadang alarmnya tidak muncul Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang karena nggak ada gejalanya kita merasa baik-baik saja dan tidak perlu medical check up. Jadi fungsi medical check up itu sebetulnya mengetahui kondisi tubuh kita secara holistik. Ya, jadi itu materi selesai. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Tapi masih ada satu materi lagi terakhir, bagaimana cara sehat ala Rasulullah SAW yang harus kita jalankan. Ya, ada 6 cara sehat Nabi dan 1 tambahan dari saya. Tapi sebelum ke situ, mungkin ada tanya jawab, boleh? Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana peran dari pengobatan holistik dalam rangka memerangi pandemi COVID-19? Apakah vaksinasi ini perlu atau tidak? Sebelum saya jawab itu, saya tanya balik kepada Bapak. Bapak paham nggak cara kerja vaksinasi itu apa? Fungsi dari vaksinasi itu apa? Bapak mau ke Arab Saudi, mau umroh, pasti divaksin meningitis. Dulu waktu kecil kita divaksinasi dasar, ada BCG, DPT, polio, gitu loh, campak. Memang pertanyaannya, ada yang tahu nggak cara kerja vaksinasi itu bagaimana? Fungsinya apa? Memberikan bibit penyakit yang sama dalam rangka untuk menjadikan sistem terhadap. Yes, benar. Banyak orang yang keliru mengatakan bahwa vaksinasi itu tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah. Cara kerja antibodi begini, Pak. Di saat ada benda asing, bakteri, virus, jamur atau apapun, itu kita sebut sebagai antigen. Jadi benda asing yang masuk dalam tubuh kita namanya antigen. Di saat antigen masuk dalam tubuh kita, di mana antigen itu sudah pernah masuk sebelumnya, tubuh kita sudah ada sel memorinya. Seketika itu, nggak butuh waktu lama, sekian jam setelah bakteri masuk, alarm tubuh di dalam otak kita akan memberikan sinyal, mengeluarkan antibodi. Pasukan perang dalam tubuh kita akan keluar di setiap darah. Ya, jadi antibodi kita ini ibarat TNI kalau di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.
yang memerangi antigen. Dengan syarat kita sudah punya sel memorinya, bentuk virus ini kayak apa, bentuk bakterinya kayak apa, sudah tahu dulu. Tapi kalau belum tahu, butuh waktu untuk mempelajarinya 7 hari sampai dengan 14 hari. Butuh waktu 7 hari. Jadi virus corona tipe 2019 adalah virus baru, jenis baru yang bermutasi. Apakah mutasi ini direkayasa oleh manusia dengan cara sengaja? Allahu alam, saya tidak mau seujon. Yang katanya beritanya begitu, justru dibuat oleh manusia, gitu kan? Tapi sesungguhnya virus corona ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, tapi jenisnya ratusan. Nah, ini yang terbaru ini 2019 itu adalah virus corona yang bermutasi, sehingga sel memori kita belum ada, database-nya belum ada. Contoh kayak Bapak Ibu punya komputer, punya laptop, antivirusnya harus selalu di-upgrade, betul enggak? Kalau ada virus baru ya enggak bisa detect itu antivirusnya. Tubuh kita juga begitu. Karena virus corona adalah virus yang baru, tubuh kita nggak bisa detect. Tapi tubuh kita punya kemampuan untuk menganalisa selama 7 hari. Nah, pertanyaannya, organ paru-paru Bapak sehat enggak di saat virus itu masuk? Kalau sehat, selesai. Makanya disebut OTG, orang tanpa gejala. Banyak yang kena virus corona, tapi karena paru-parunya bagus, pencernaannya bagus, organnya kuat, ya enggak ada masalah. Karena sesungguhnya virus corona ini tidak begitu berbahaya. Tetapi kalau paru-paru Bapak rusak, ya, dan rusaknya kita tidak sadar, kerusakan paru-paru kadang nggak ada gejalanya loh Pak, nggak ada sesek, nggak ada tapi sudah ada rusak di paru-paru. Disitulah virus corona akan semakin merusak. Makanya banyak orang loh, ini gimana ya? Katanya sehat, tiba-tiba kena corona, kok tiba-tiba masuk ruang ICU, lebih parah. Ya itu karena sesungguhnya paru-parunya memang sudah rusak. Siapa yang menyebabkan kerusakan? Ya penyakit degeneratif tadi, ya orang yang sakit diabetes, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya yang terkadang si penderitanya ini tidak tahu bahwa dia sebetulnya sudah sakit diabetes misalnya, sudah sakit hipertensi, sudah penyakit kronis lainnya, karena tidak dipahami gitu loh. Nah makanya peran holistik itu bukan hanya menaikkan imunitas, bukan hanya mencerdaskan sistem imun, tetapi mencari tahu apakah tubuh kita ini sehat atau tidak sakit. Disinilah pentingnya pengobatan holistik dengan cara melakukan medical check-up holistik. Setelah tahu, diperiksa semua, ternyata paru-parunya rusak, paru-parunya tidak beres, ya buru-buru diobati sebelum COVID mampir gitu loh Pak. Sehingga kalau nanti COVID mampir ya udah nggak usah khawatir, 7 hari selamat gitu. Itu peran holistik seperti itu. Tapi kalau Bapak mau vaksinasi monggo, saya nggak ngelarang. Ya, saya nggak ngelarang gitu loh. Vaksinasi itu adalah virus corona yang dilemahkan, jadi dia nggak berbahaya. Sehingga di saat si virus yang sudah lemah itu masuk, sel tubuh kita sudah bisa nerimanya, sudah bisa mendeteksinya, ya selamat. Cuman tadi benar kata Bapak, ini masih terus ada uji, tahap ketiga belum selesai. Apakah virus corona yang sudah dilemahkan benar-benar sudah lemah atau enggak? Gitu loh. Kita nggak tahu walau alam. Tapi saya tidak mengatakan, saya di sini sudah direkam ya. Saya mendukung pemerintah. Tapi bukan berarti saya mempersilahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya hak secara subjektif. Ya, setiap orang kemungkinan akan dihinggapi si virus itu. Nah, tergantung sekarang gimana kondisi organ tubuh kita. Makanya saya tidak setuju kalau dikit-dikit rapid test. Fungsi rapid test apa sih? Fungsi rapid test apa Pak? Apakah orang yang sudah di rapid test negatif pasti selalu tidak ada corona? Belum tentu. Apakah yang positif pasti kena virus corona? Tidak. Fungsi rapid test itu hanya untuk melihat apakah imunoglobulin G dan imunoglobulin M itu naik atau tidak. Kalau orang kena infeksi, apapun infeksinya, imunoglobulin G dan M itu pasti naik Pak. Makanya kalau setelah di rapid test itu reaktif, Bapak disuruh periksa ulangan, PCR. Nah sekarang ada lagi penemuan, virus corona itu belum tentu ada di organ pernafasan, bisa saja ada di organ pencernaan. Jadi orang di PCR belum tentu negatif itu tidak ada coronanya, bisa saja coronanya di usus. Makanya butuh pemeriksaan holistik, seluruh organ lah diperiksa, nggak usah pilih-pilih. Ya, karena kita nggak bisa. Yang tadi kita sudah bahas bahwa
Apa yang Bapak rasakan, apa yang Ibu rasakan itu adalah alarm tubuh. Jangan obati alarmnya. Kalau Bapak hanya ingin tujuannya menghilangkan nyeri pinggang, gampang minum Neorebasil, nyeri pinggangnya hilang. Tapi efek dari obat itu hilang, nyerinya muncul lagi karena penyebab dari nyerinya belum diobati. Cari tahu apapun gejala yang dirasakan, buru-buru cari tahu. Walaupun hanya sekedar kesemutan, pegel-pegel. Ya jangan-jangan ini yang namanya kesemutan, pegel-pegel itu awal dari sumbatan pembuluh darah. Tapi karena tersugesti bahwa mungkin ya percaya sama saya gitu, enggak tahu. Saya kasih hanya vitamin, sembuh padahal hanya vitamin. Itu sudah tersugesti gitu loh. Ini betapa luar biasanya iklan mengsugesti kita. Hati-hati minum susu yang tinggi kalsiumnya juga. 80% kasus osteoporosis atau kropos tulang di Indonesia ya, khususnya di Indonesia, itu sesungguhnya bukan karena kekurangan kalsium, tapi daya serap kalsium ke dalam tulang yang bermasalah. Hati-hati minum susu dengan tinggi kalsium, justru akan menyebabkan pengapuran tulang. Kalsiumnya tidak masuk ke dalam tulang, tapi nempel di dinding tulang. Yang perlu diperbaiki bukan Bapak diberikan kalsium tinggi, tapi metabolismenya diperbaiki. Kekurangan kalsium bisa karena penyerapan di ususnya yang nggak benar, berarti ususnya harus dibersihin. Penyerapan kalsium terjadi mungkin karena kerusakan organ ginjal dan liver. Kalau itu penyebabnya, ginjal dan liver yang diperbaiki. Kerusakan kalsium akibat darahnya tidak bagus. Semuanya harus dilihat. Jadi jangan orang osteoporosis lalu diberikan kalsium, belum tentu. Orang Indonesia tidak akan kekurangan kalsium sebetulnya Pak. Ikan laut berlimpah, buah-buahan berlimpah, sayur mayur berlimpah yang mengandung kalsium. Buah yang paling banyak mengandung kalsium itu nanas Pak, Bu. Jadi Ibu kalau motong nanas, itu matanya disisakan sedikit, yang hitam tuh. Jangan seluruhnya dibuang, hitam sedikit aja dikeluarkan. Itu kalsiumnya tinggi di situ. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya, dan ternyata penawar itu juga ada banyak di dalam buah-buahan. Bapak yang sakit prostat itu obatnya di biji tomat. Biji tomat, sepele itu. Biji tomat mengandung lycopene. Itu obat untuk mencegah dan mengobati penyakit prostat. Jadi bagaimana cara makannya supaya tidak kena prostat? 2 pagi, 2 sore dikukus. Kenapa harus dikukus? Karena biji tomat itu keras dan kecil. Kalau masuk kita makan, dia akan keluar lagi biji tomat utuh. Jadi harus dikukus sampai lodrok baru dimakan. Nanti setelah masuk ke lambung dia akan pecah, mengeluarkan zat namanya lycopene. Kalau Bapak tidak pengen sakit prostat, ada obat kedua. Apa obat kedua? Sering kumpul sama ibu. Seminggu harus minimal 2 kali. Kalau sudah jarang kumpul, kena prostat. Nih mumpung ada ibunya nih, hati-hati ibu, kalau nolak bapaknya sakit prostat. Ya Pak, makanya bapaknya kalau nggak pengen sakit prostat, kalau ibunya nolak, boleh punya pos 2. Oh iya, bilang sama ibunya, ibadah ya Bu, ibadah loh, jangan nolak-nolak, dosa. Bapaknya juga kalau sudah mulai lemes obati gitu loh, ya. Jadi kalau pengen tidak kena prostat itu, kencing jangan sering berdiri, hubungan tetap dijalankan, rutin, usia berapapun lah, tidak ada ininya. Kalau laki-laki kan tidak ada ininya ya. Yang ketiga, sering-sering makan tomat. Kalau Bapak ingin mencegah penyakit jantung dan stroke, ada obat namanya resveratrol. Ada di mana? Di biji anggur. Kalau makan anggur, bijinya jangan dibuang Pak, eman-eman, itu obat Pak. Di Amerika ada herbal, obat untuk jantung, isinya biji anggur, mahal harganya. Loh kita di sini nggak usah mahal-mahal, anggur murah kok. Tapi jangan anggur dari Cina ya Pak, nggak ada biji Pak. Jadi makan buah itu yang berbiji Pak. Kodratnya buah itu ada biji, kalau nggak ada biji berarti apa? Rekayasa genetik, hati-hati. Kalau pengen mencegah kanker, terutama kanker rahim, ibu-ibu ya, seminggu 2 kali itu
ngejus bonggol nanas, karena di dalam bonggol nanas mengandung anti kanker namanya bromelin. Ternyata buah-buahan itu juga obat loh Pak. Kalau pengen juga mencegah kanker, makan buah sirsak. Ya nggak perlu daun sirsat lah, daun sirsat itu kalau yang sudah kena kanker. Tapi kalau untuk mencegah cukup buah sirsatnya. Ya, di jus. Kalau ingin menurunkan lemak di liver, banyak orang yang kena fatty liver toh, makan alpukat, tapi jangan pakai susu maupun gula. Yang bahaya itu susu atau gulanya. Nanti kalau makan alpukat kolesterolnya naik, bukan alpukatnya, susunya sama gulanya Pak. Ini mitos nih ya. Alpukat itu buah sehat Pak, ya, mengandung lemak yang baik, ya. Nggak enak dok, iya. Tapi kalau alpukat mentega enak Pak. Pakai madu boleh. Ada lagi yang komen, mahal dok madu. Sehat itu mahal Pak, setuju enggak? Gula pasir sama madu mahal mana? Madu. Sehat mana? Madu. Minyak goreng sama minyak zaitun mahal mana? Sehat mana? Zaitun. Satu potong bakwan sama satu buah apel mahal mana? Apel. Sehat mana? Apel. Sehat itu tapi kalau sakit lebih mahal. Nah, setuju. Gitu kan konsepnya? Sehat itu mahal, tapi kalau sakit jauh lebih mahal. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan itu dulu karena waktu, kita selesaikan materi dulu ya. Terakhir dari saya, 6 cara sehat ala Rasulullah SAW, berikut tambahan 1 dari saya. Jadi 7 langkah. Yang pertama, catat, mulai hari ini jaga makan. Bagaimana cara jaga makan? Makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Stop makan sebelum Isya Pak. Kalau sekali-sekali boleh nggak? Boleh. Kalau sekali-sekali makan mungkin karena terpaksa ada kondangan, ya jangan makan malam itu langsung tidur. Ya, minum air putih hangat. Jangan udah makan malam minumnya teh, jangan. Minum air putih hangat. Ya. Tapi usahakan jangan makan malam. Bukan langkah ketiga. Cara jaga makan ada 4 cara. Yang pertama, makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Yang ketiga, kurangi 6 putih. 6 putih itu apa? Nasi putih kurangi, ganti sama nasi merah. Gula pasir jangan dimakan, ganti sama madu. Kalau enggak, apa tadi, gula aren, better lah, lebih baik daripada gula pasir. Putih yang ketiga, kurangi santan, makanan olahan dengan santan. Nasi uduk memang enak Pak, nasinya mengandung santan. Temennya nasi uduk, bakwan. Temennya bakwan, mie. Temennya mie, kerupuk. Karbohidrat semua itu Pak. Mana proteinnya? Ada proteinnya, telur setengah potong. Minumnya es teh manis, gula pasir 3 sendok, wah mantap nasi uduk. Karbohidrat, inilah karbohidrat gampang teroksidasi. Karbohidrat yang digoreng itu, karbohidrat yang dengan santan itu gampang teroksidasi. Ya, jadi kurangi santan, kurangi tepung. Kalau perlu ya jangan makan tepung, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau ya pengen makan tepung itu ya kurangi. Tepung itu apa? Ya cireng, bakwan, mendoan, kerupuk. Tempe sehat, tapi setelah ditepungin digoreng jadi enggak sehat Pak. Oh, tempe itu makanan paling sehat loh. Mengandung probiotik, bagus untuk pencernaan. Makanya Dokter Jadul Akbar mengkampanyekan makan tempe itu direbus. Enggak enak dok, loh ya emang yang begitu. Dibacem masih boleh, boleh Pak dicoba. Atau yang penting jangan digoreng, ya. Terus yang terakhir tadi, jangan minum susu sapi olahan, kurangi garam, itu 6 putih. Itu cara jaga makan yang ketiga. Cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thoyyib. Boleh nggak makan sate kambing? Bagi yang kena hipertensi kolesterol, boleh. Rugi Pak nggak makan sate kambing. Tapi jangan lebih-lebih. Jangan lebih dari 10 tusuk. Kalau lebih dari 10 tusuk ya nggak thoyyib namanya. Gitu.
Yang halal, makanan yang halal. Ya, oke, itu cara jaga makan. Kalau bicara cara jaga makan Rasul ya panjang nanti ceritanya. Tapi cukup 4 cara jaga makan. Langkah kedua, tadi baru langkah pertama. Langkah kedua, jangan tidur larut malam. Ya, jangan tidur larut malam. Tapi dengan syarat tanpa cahaya lampu. Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi, apa kebiasaan Nabi Muhammad sebelum tidur? Ternyata Nabi selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Nabi tidak pernah tidur dengan cahaya. Ternyata hari ini ketemu jawabannya. Setelah 1400 kemudian ada penelitian. Tubuh manusia ini memiliki hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin, pertama, membantu proses antioksidan, produksi antioksidan. Yang kedua, membantu meningkatkan imunitas. Dan ketiga, hormon melatonin berfungsi untuk tidur kita menjadi lelap tidurnya, nyenyak tidurnya. Itu bisa diproduksi manakala gelap gulita. Kalau ada cahaya lampu, hormon melatoninnya tidak dapat diproduksi. Itu jawaban. Jadi nggak bisa disepelekan, tidur dengan cahaya, bangun tidur pegel-pegel semua badannya. Tapi kalau dengan lampunya nggak ada, insya Allah tidur kita nyenyak. Yang ngajarin siapa? Ya Nabi Muhammad. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup, Pak. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan juga. Jangan lebih dari 4 liter, jangan kurang dari 1,5 liter. Tapi dengan syarat malam hari menjelang tidur jangan terlalu banyak minum. Mau tidur minum 2 gelas, ginjalnya malah rusak. Tapi bangun tidur boleh minum 2 gelas. Sampai maghrib minimal 10 gelas. Ya, itu cara langkah ketiga. Langkah keempat, puasa, Pak. Lakukan puasa secara rutin. Insya Allah untuk materi puasa saya skip dulu ya, Pak. Karena nanti akan ada manasik kesehatan kedua, tahap kedua. Mudah-mudahan di masjid ini lagi di bulan Ramadan tahun depan. Tapi materinya puasa, manfaat puasa dari sisi kedokteran holistik. Ya nanti tinggal pengurus masjid berhubungan dengan tim kami. Karena memang waktu bulan Ramadan sangat sempit, saya hanya bisa memberikan manasik selama 20 hari pas bulan Ramadan. Ya, oke, itu lakukan puasa langkah keempat. Ya, puasa bukan hanya menyehatkan fisik tapi juga menyehatkan pikiran dan jiwa kita. Langkah kelima, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Tetapi jika segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruh tubuhmu. Sesungguhnya segumpal daging yang dimaksud Rasulullah itu apa? Hati kita, bukan liver ya, tapi perasaan kita, hati kita. Makanya langkah kelima, ingin sehat, jaga hati. Kata siapa? Ajim. Jagalah hati. Obat penyakit hati, mau tahu? Mau tahu? Tanya Opik. Nah, itu jawabannya. Tombok hati. Ada 5 perkara. Menjaga hati penting, Pak, karena banyak hari ini orang stres, orang takut berlebihan, orang marah-marah. Nih saya perlu sampaikan di sini. Orang marah 5 menit, marahnya hanya 5 menit, kesalnya hanya 5 menit, daya tahan tubuh kita menurun 6 jam, Pak. Rugi, Pak. Marahnya hanya 5 menit, daya tahan tubuhnya turun 6 jam. Kemarin ada jemaah, mohon maaf harus saya ceritakan ini. Ada jemaah pakai kursi roda kena stroke, datangnya terlambat. Saya sudah sampaikan jam 3 close. Karena yang datang rame. Datangnya setengah 4. Tidak dilayani oleh staf saya, marah-marah. Ya pada akhirnya saya ajak masuk ke ruangan saya ajak ngobrol baik-baik. Kenapa Bapak marah-marah? Saya kan stroke, Dok, harusnya didahulukan. Loh, yang lain ngantri loh, Pak, saya bilang gitu. Oh, marah-marah, tambah marah-marah, saya malah tambah dimarahin. Ya tak suruh pulang. Ya karena ini stroke-nya itu karena emosi, hatinya yang belum ditata. Yang diobati apanya kalau begitu? Ya hatinya. Nah, insya Allah, Pak, manasik kesehatan ini bukan hanya selesai sampai di sini, nanti mudah-mudahan ada narasumber lain. Itu langkah kelima, jaga hati. Langkah keenam, olahraga teratur terukur sesuai umur. Umur sudah 60 tahun jangan main bulu tangkis, Pak. Nanti lututnya rusak, tulang belakangnya rusak. Umur 60 tahun itu cocoknya
senam pernafasan, senam tai chi, senam Li Tien Kung, senam Nakashimo. Nah, khusus senam Li Tien Kung saya punya kawan namanya Dr. Indra. Beliau juga sudah mulai belajar pengobatan holistik. Ya, sekarang Masjid Raya Bintaro Jaya sudah punya klinik yang nanti akan kami bantu untuk mengarah ke pengobatan holistik. Tapi karena di sana punya banyak jemaah yang dokter, ya saya kumpulin, saya kasih ceramah, saya kasih edukasi, akhirnya mereka terbuka. Dr. Indra pun sekarang menerima konsep holistik, beliau menjadi ketua Senam Li Tien Kung Indonesia. Nanti kapan-kapan juga bisa saya datangkan ke sini untuk menjadi narasumber bicara mengenai Senam Li Tien Kung itu seperti apa. Ya, jadi itu langkah kelima, olahraga teratur terukur sesuai umur. Kalau sepedaan boleh nggak? Boleh. Dulu Nabi Muhammad berkuda, Bapak nggak perlu beli kuda Pak, cukup beli sepeda. Ya, mirip-mirip lah. Ya, jadi seperti itu. Dulu Rasulullah memanah, tujuan memanah apa? Olahraga memanah. Untuk fokus, untuk melatih saraf motorik, khususnya motorik. Orang sudah usia tua, ini sudah lemot, sudah mulai gerakannya itu sudah mulai melambat, tidak fokus lagi, yaitu dilatih dengan memanah. Ya, kalau zaman sekarang menembak, ya memanah juga. Kemarin juga ada di Bekasi kalau nggak salah itu ada masjid yang ada lapangan memanahnya ya. Oke, tadi olahraga teratur terukur sesuai umur, itu langkah ke-6. Jalankan mulai hari ini Pak. Jaga makan, jangan tidur larut malam, minum air putih yang cukup, puasa, jaga hati, dan olahraga teratur terukur sesuai umur. Tambahan satu dari saya, medical check up sebelum sakit. Di klinik kami ada 2 alat. Yang pertama adalah Human Resonance Magnetic Analyzer, pemeriksaan organ, fungsi organ lewat gelombang energi, 250 parameter pemeriksaan. Itu kalau di print 30 lembar, bentuknya angka. Alat kedua dengan teknologi baru, 3D NLS Bioscanner, pemeriksaan sel organ dengan akurasi 97%. Tanpa ada efek samping karena tidak memakai teknologi nuklir, dia memakai teknologi gelombang otak. Di klinik kami ada 2 pasien Pak, pasien umum, pasien khusus. Pasien umum tanpa syarat apapun. Bapak suatu saat datang ke klinik, dilayani medical check up umum. Tapi kalau Bapak mau jadi pasien khusus, kan pasien khusus bersyarat. Mau tahu syaratnya Bu? Syaratnya ada 2. Syarat pertama, yang boleh menjadi pasien khusus hanya Bapak Ibu yang hadir di masjid ini saja. Ini hadiah yang saya berikan. Dan berikut keluarga di rumah.